Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa disiplin membiasakan diri untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Tar. Film ini dibintangi oleh aktor senior Bollywood Anil Kapoor dan disutradarai oleh Raj Singh Chaudhary. Oke, langsung aja, put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Siddharth adalah pemuda tampan yang pendiam, Surka adalah polisi yang bertugas di provinsi Rajasthan, Panna adalah pekerja yang merantau di kota, Chetna adalah istri Panna. Tar adalah sebuah desa di provinsi Rajasthan, India yang berbatasan langsung dengan Pakistan. Rajasthan terdiri dari gurun pasir yang luas. Masyarakat yang hidup di sana tinggal di rumah bangunan tua yang sederhana. Suatu hari, tahun 1985, seorang pemuda lugu bernama Sufa sedang menebang batang pohon. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang pria menembak Sufa dan membuat Sufa terjatuh dari pohon. Pria itu lalu mengambil anting emas di telinga Sufa dengan pisau. Setelah itu, Sufa digantung di atas pohon hingga tewas. Terlihat seorang gadis muda sedang bermesraan dengan kekasihnya di semak-semak. Di saat yang bersamaan, dua mobil jeep milik seorang penyelundup obat terlarang bernama Hanif mendatangi rumah si gadis. Hanif langsung memberondong kedua orang tua si gadis hingga tewas. Hanif dan anak buahnya lalu merampok dua kotak obat terlarang milik ayah si gadis. Mereka semua lalu kembali ke perbatasan. Si gadis yang kaget mendengar suara tembakan berlari pulang bersama kekasihnya. Di tengah perjalanan, si gadis dan kekasihnya melihat dua mobil jeep Hanif. Besok pagi, polisi baik hati bernama Surka dan sahabatnya yang juga seorang polisi bernama Bure mendatangi rumah si gadis dan menginterogasinya. Gadis itu mengatakan ia tidak tahu apapun karena tadi malam ia pergi ke candi untuk berdoa. Surka tahu bahwa gadis itu berbohong. Surka dan Bure lalu melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, seorang pemuda tampan dan pendiam bernama Siddharth mendatangi komplek rumah penduduk. Siddharth menghampiri Pak RT setempat dan mengobrol. Siddharth mengatakan, "Pak RT, saya mempunyai pekerjaan di kota, karena itu saya mencari beberapa orang terpelajar yang mempunyai fisik yang kuat." Pak RT menjawab, "Ada 3 orang warga di sini yang merantau di kota. Mereka bertiga masih muda dan mempunyai fisik yang kuat. Mereka adalah Panna, Kanwar, dan Dana." Kemudian Pak RT memberitahu lokasi rumah Panna. Siddharth mendatangi rumah Panna. Siddharth bertemu dengan istri Panna yang bernama Chetna dan melihat kalung yang Chetna pakai. Chetna mengatakan bahwa suaminya belum kembali. Chetna terpukau dengan ketampanan Siddharth. Siddharth lalu kembali pulang. Surka dan Bure tiba di TKP pembunuhan Sufa. Mereka berdua kaget melihat Sufa yang digantung di atas pohon. Karena sebelumnya belum pernah terjadi pembunuhan seperti ini. Surka dan Bure lalu menginterogasi seorang bocil yang menemukan Sufa pertama kali. Namun bocil itu tidak tahu apa-apa. Di sana, Surka menemukan dompet Sufa yang terdapat bubuk obat terlarang. Spontan, Surka berpikir jika pembunuhnya adalah Hanif, mengapa Hanif tidak mengambil paket obat terlarang di dompet Sufa? Mengapa Hanif justru memotong telinga Sufa? Surka merasa ada yang tidak beres. Surka dan Bure kemudian beristirahat sejenak di sebuah warkop. Di sana, Surka dan Bure melihat Siddharth. Mereka belum pernah melihat Siddharth sebelumnya. Pemilik warkop bernama Makan dipanggil oleh Surka. Surka menunjukkan foto Sufa dan bertanya apakah Makan mengenal Sufa. Makan menjawab, "Sufa adalah pelanggan warkopku. Biasanya ia datang bersama 3 orang temannya yang bernama Panna, Kanwar, dan Dana." Surka memerintahkan Makan untuk menyuruh 3 orang teman Sufa itu pergi ke kantor polisi jika mereka sudah pulang. Siddharth lalu pergi dari warkop dan mencari lokasi tersembunyi yang berada di atas bukit dekat perbatasan Pakistan. Siddharth sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu, Siddharth kembali ke penginapan. Selama di Gurun Tar, ia tinggal di losmen yang dipenuhi dengan bule pendatang. Di dalam kamar, Siddharth terus merenung sambil memegang jam tangannya. Besok pagi, Surka bertemu dengan Kapolsek. Kapolsek memerintahkan Surka untuk segera menghabisi Hanif karena Hanif adalah penyelundup obat terlarang yang selama ini diburu kepolisian. Terlihat di bangunan tua, Siddharth sedang menyiapkan jurigen bensin, dahan kayu, dan memasang pengait rantai di tembok. Setelah menyiapkan semuanya, Siddharth datang lagi ke rumah Panna untuk memastikan apakah Panna sudah pulang. Dan ternyata Panna belum juga pulang. Chetna mempersilahkan Siddharth masuk ke dalam rumahnya untuk minum buttermilk. Mereka berdua mengobrol sejenak.
Tiba-tiba istri Dana yang bernama Gauri datang dan melihat Sidat. Sidat lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Panna dan Kanwar kembali ke desa, sedangkan Dana masih berada di kota. Panna dan Kanwar mampir sejenak di warkop makan. Di sana, Sidat melihat Panna dan Kanwar untuk pertama kali. Makan menghampiri Panna dan Kanwar dan memerintahkan mereka pergi ke kantor polisi karena mereka berdua dipanggil Surka. Panna dan Kanwar langsung menemui Surka di kantor polisi. Surka menginterogasi mereka dan bertanya apakah Sufa mempunyai musuh. Mereka berdua mengatakan, "Pak Surka, Sufa masih muda dan lugu. Kami yakin Sufa tidak mempunyai musuh, namun akhir-akhir ini kami berdua sudah jarang bertemu Sufa." Panna dan Kanwar lalu kembali pulang. Surka memerintahkan Panna dan Kanwar izin kepadanya terlebih dahulu jika mereka keluar kota. Sidat menghampiri Panna di rumahnya dan menawarkan pekerjaan untuk membuat pintu kayu, bingkai jendela, dan juga mengumpulkan barang-barang antik. Karena itu, Sidat membutuhkan 3 orang untuk melakukan pekerjaan itu. Panna menerima pekerjaan itu dan akan mengajak Kanwar dan Dana, asalkan ia dibayar 2 kali lipat. Sidat pun bersedia. Besok pagi, Panna dan Kanwar berangkat bersama naik mobil jeep Sidat. Panna mengatakan Dana akan menyusul mereka nanti. Surka menemui si gadis dan menginterogasinya lebih keras. Si gadis menjawab, "Pak Surka, saya melihat mobil jeep yang merampok 2 kotak bubuk obat terlarang milik ayahku. Tapi aku tidak tahu jelas wajah pelaku." Kekasih si gadis menambahkan dengan mengatakan, "Pak Surka, saya pernah melihat sepintas wajah pelaku. Ia tinggal di perbatasan dekat desaku." Surka menduga pelakunya adalah Hanif. Surka, Bure, dan kekasih si gadis langsung pergi mencari Hanif. Sidat, Panna, dan Kanwar berjalan ke arah perbatasan. Di tengah perjalanan, Sidat berhenti di bangunan tua untuk mengambil sesuatu. Sidat memerintahkan Kanwar untuk menemaninya ke bangunan tua, sedangkan Panna diperintahkan tetap menunggu di mobil. Sidat dan Kanwar lalu naik ke atas bukit. Setibanya di bangunan tua, Sidat langsung mencekik Kanwar hingga pingsan. Sidat kemudian mengikat Kanwar dengan rantai di dalam ruangan. Panna mulai jengkel karena sudah menunggu lama di mobil. Akhirnya, Panna naik ke atas bukit untuk memanggil Sidat. Panna kaget ketika melihat Kanwar yang diikat. Dari belakang, Sidat langsung memukuli Panna dengan kayu hingga pingsan. Panna lalu dirantai seperti Kanwar di dalam ruangan. Surka, Bure, dan kekasih si gadis melihat 2 mobil jeep yang berjalan ke arah perbatasan. Kekasih si gadis langsung menunjuk wajah pelaku. Ternyata benar dugaan Surka. Itu adalah Hanif yang selama ini ia buru. Surka langsung melakukan pengejaran kepada Hanif. Mereka semua terlibat baku tembak. Surka berhasil menembak salah satu anak buah Hanif hingga tewas. Hanif kabur melarikan diri. Malam hari, seorang pria suruhan Hanif bernama Natu melempar surat ke rumah Surka. Surat itu lalu diambil oleh putra Surka dan dibaca oleh Surka. Ternyata surat itu berasal dari Hanif yang bernada ancaman. Berkat penglihatan putra Surka, Surka mengetahui plat nomor motor Natu. Besok pagi, Surka berhasil menangkap Natu dan langsung menginterogasinya dengan keras. Natu mengatakan, "Pak Surka, yang membunuh kedua orang tua si gadis adalah Hanif. Hanif merupakan pensiunan tentara yang berasal dari Pakistan. Hanif adalah penyelundup obat terlarang yang sangat ditakuti. Selama ini, Hanif bersembunyi di perbatasan. Hanif membunuh kedua orang tua si gadis karena ayah si gadis berkhianat kepada Hanif. Tetapi aku tidak tahu siapa yang membunuh Sufa. Dan Hanif juga tidak mengenal Sufa." Surka baru tahu ternyata Hanif yang merupakan buronan kepolisian selama ini adalah mantan tentara. Sidat mendatangi rumah Panna dan membohongi Chetna dengan mengatakan bahwa dirinya diperbolehkan Panna menyewa kamar kosong di rumahnya. Chetna pun dengan senang hati mempersilahkan Sidat tinggal di kamar kosong itu. Setelah itu, Sidat mendatangi bangunan tua dan menyiksa Panna dan Kanwar habis-habisan. Panna dan Kanwar menjerit kesakitan. Malam hari, Sidat tidur di kamar kosong di rumah Panna. Chetna mendatangi kamar Sidat dan membawakan makanan untuk Sidat. Terlihat Chetna sedikit menggoda Sidat, tetapi Sidat masih malu-malu kucing. Tiba-tiba Surka datang dan masuk ke rumah Panna. Surka bertanya kepada Chetna di mana keberadaan Panna. Sidat keluar dari kamarnya dan mengatakan, "Pak Surka, Panna dan Kanwar aku beri pekerjaan di kota selama beberapa hari ke depan. Sedangkan aku masih di sini untuk mencari barang-barang antik lainnya. Karena aku berbisnis barang-barang antik." Surka kaget ternyata Sidat tidur di rumah Panna.
Surka merasa aneh karena Panna tidak mungkin membiarkan seorang lelaki tidur di rumahnya. Surka mulai mencurigai Sidat yang terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. 2 hari kemudian, Dana pulang ke rumah setelah beberapa bulan merantau di kota. Terlihat Dana sedang mengobrol santai dengan Gauri sang istri. Sidat kembali ke bangunan tua untuk menyiksa Kanwar. Sidat mengambil cincin emas di jari Kanwar dengan pisau. Kanwar menjerit kesakitan. Kemudian Sidat pergi ke penginapan untuk menyimpan koleksi perhiasan emas yang sudah ia ambil dengan paksa dari Sufa, Panna, dan Kanwar. Setelah itu Sidat bermalam di rumah Panna untuk mengemasi barang-barang. Pagi hari, Sidat bersiap-siap untuk pergi. Dana menghampiri Sidat di rumah Panna untuk bertanya tentang pekerjaan. Dana tertarik untuk bekerja dengan Sidat karena yang Dana dengar, Panna dan Kanwar sudah dipekerjakan Sidat ke luar kota dengan gaji tinggi. Dana lalu ikut bersama mobil jeep Sidat. Di tengah perjalanan, Dana mengatakan kepada Sidat bahwa Sidat salah jalan karena arah jalan itu menuju ke perbatasan Pakistan. Sidat langsung mendorong kepala Panna ke dashboard jeepnya hingga pingsan. Dana lalu diikat di ruangan bangunan tua di atas bukit. Sidat menyiksa Dana habis-habisan hingga Dana terluka parah. Sidat terus menyiksa Panna, Kanwar, dan Dana. Sidat memasukkan tikus dalam ember dan mengikatnya ke perut mereka bertiga. Kemudian Sidat membakar ember itu dan membuat si tikus menggigit perut mereka. Mereka bertiga menjerit kesakitan. Setelah itu Sidat pergi keluar. Di tengah perjalanan Sidat diberhentikan oleh Surka. Surka memeriksa KTP dan SIM Sidat. Surka mencatat biodata Sidat untuk mengetahui di mana alamat rumah Sidat. Kemudian Sidat kembali ke rumah Panna. Malam hari, Chetna yang sangat menyukai Sidat mendatangi kamar Sidat dan mengunci pintu. Chetna lalu tidur di sebelah Sidat. Chetna mengatakan bahwa kemungkinan dirinya mandul karena selama menjadi istri Panna, Chetna tidak pernah hamil. Sidat lalu merenung sejenak melihat kalung yang dikenakan Chetna. Mereka berdua langsung melakukan enjos-enjos. Di bangunan tua, Dana terus berusaha menyelamatkan diri dan akhirnya ia berhasil melepas ikatan di tangannya. Dana yang penuh luka langsung kabur melarikan diri. Besok pagi, Sidat mendatangi bangunan tua untuk mengecek dan ternyata Kanwar tidak bernafas, sedangkan Panna masih bernafas. Namun, Sidat kaget ketika mengecek ruangan Dana karena Dana tidak berada di sana. Sidat panik dan pergi keluar untuk mencari jejak kaki Dana. Ternyata Dana tergeletak pingsan di bawah bukit penuh darah. Sidat lalu menyeret Dana ke bangunan tua. Namun tiba-tiba seorang bocil melihat Sidat menyeret Dana. Sidat langsung mengejar si bocil, namun si bocil terpeleset dan jatuh ke bawah. Sepatu si bocil terlepas dan si bocil jatuh pingsan. Sidat lalu membawa si bocil dan Dana ke bangunan tua. Sidat langsung membakar tubuh Dana dengan bensin hingga tewas. Beberapa hari kemudian, berita menghilangnya si bocil membuat warga desa mendesak kepolisian agar segera menemukan si bocil. Surka dan Bure langsung melakukan pencarian di perbatasan. Di sana, Surka menemukan jejak sepatu ukuran dewasa dan darah. Surka juga menemukan sepatu si bocil. Surka melihat ada bangunan tua di atas bukit. Surka curiga dengan tempat itu. Namun tiba-tiba dari kejauhan, Hanif menembak dada Bure hingga tewas. Surka kabur melarikan diri dengan menumpak truk yang sedang lewat. Surka menangis sedih karena Bure, sahabat satu-satunya, tewas dibunuh. Malam hari, Sidat mengatakan kepada Chetna, ia akan pergi ke kota dan tidak kembali. Seketika itu, Chetna memeluk Sidat dan mengatakan ia ingin hidup bersama Sidat karena Chetna sangat mencintai Sidat. Besok pagi, Gauri mendatangi Surka dan mengatakan ia mencemaskan Dana yang belum juga pulang. Gauri curiga terhadap Sidat karena Sidatlah yang memberi Dana pekerjaan. Gauri lalu mengajak Surka ke satu tempat di mana Dana dan Sufa sering nongkrong bersama. Di sana, Surka menemukan surat yang alamatnya sama persis dengan alamat rumah Sidat di kota. Dan ternyata alamat itu adalah alamat tempat Sufa bekerja. Surka panik dan langsung pergi ke rumah Panna. Di saat yang bersamaan, Sidat dan Chetna pergi membawa banyak barang bawaan seakan-akan mereka tidak akan kembali. Pak RT dan semua tetangga Chetna bingung mengapa mereka berdua pergi tanpa Panna.
Tak lama kemudian, Surka tiba di rumah Panna, namun tidak menemukan siapapun. Surka pergi ke kamar Sidat dan menemukan sebuah buku. Di dalam buku itu, Surka melihat berita dan foto tentang kematian seorang wanita secara tragis. Gauri yang duduk di depan rumah Panna mulai pasrah dan menangis. Surka dan polisi lain pergi ke bangunan tua di atas bukit. Di perbatasan, Hanif dan anak buahnya menembaki kepolisian. Mereka semua terlibat baku tembak. Surka yang terbakar emosinya langsung menembak kepala Hanif hingga tewas. Sidat membawa Chetna pergi ke bangunan tua. Chetna bingung karena Sidat pergi ke arah perbatasan Pakistan. Setibanya di bangunan tua, Chetna kaget melihat Panna suaminya yang terluka parah. Chetna marah dan bertanya kepada Sidat mengapa ia melakukan semua ini. Sidat lalu berteriak kepada Panna dan mengatakan, "Panna, beritahu istrimu dari mana kau mendapatkan kalung yang ia pakai." Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Sidat. 1 tahun lalu, Sufa adalah pembantu yang bekerja di rumah Sidat. Di rumah itu, Sidat tinggal bersama istrinya. Suatu malam, secara diam-diam, Sufa memasukkan Panna, Kanwar, dan Dana ke rumah Sidat. Mereka berempat langsung merampok seluruh perhiasan emas Sidat dan istrinya, berupa kalung, cincin, dan anting-anting. Namun tiba-tiba, istri Sidat datang dan mencoba berteriak. Dengan cepat, mereka berempat langsung menutup mulut istri Sidat dan mengikat istri Sidat dengan tali. Panna lalu memperkaos dan memukuli istri Sidat hingga tewas. Beberapa menit kemudian, Sidat yang baru saja pulang dari kerja kaget melihat sang istri tewas mengenaskan. Sidat hanya pasrah sambil memeluk mayat sang istri. Sidat mengambil jam tangan sang istri untuk disimpan sebagai kenangan. Setelah mendengar cerita itu, Chetna jongkok sambil termenung. Sidat langsung membakar Panna dengan bensin hingga tewas. Surka datang ke bangunan tua dan melihat Panna yang hangus terbakar. Surka tidak menangkap Sidat karena Surka berempati dengan penderitaan Sidat atas kematian istrinya. Namun tiba-tiba Chetna menembak dada Sidat hingga tewas. Chetna menangis sedih setelah membunuh Sidat. Surka dan kepolisian lalu mengamankan si bocil yang sempat hilang karena ternyata bocil itu dirawat oleh Sidat. 6 bulan kemudian, Chetna dan Gauri menyandang status janda. Terlihat Chetna sedang mengandung anak Sidat. Chetna juga menemukan tas Sidat yang berisi perhiasan istri Sidat. Chetna dan Gauri lalu melanjutkan kehidupan mereka. Habis. Apa pesan dari film ini? Sesuai dengan kalimat terakhir di film ini bahwa The Avenger always dig 2 graves, one for the enemy, other for the self. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.